Situasi sulit dihadapi Joao Cancelo di Manchester City. Kondisi itu memunculkan berita yang seharusnya tidak kita terima. Benar, Joao Cancelo akhirnya hengkang dari Etihad Stadium. Klub yang sebelumnya memboyong Sadio Mane dari Liverpool, Bayern Munchen menampungnya. Di Rotten meminjam Cancelo dengan opsi pembelian. Jika ingin mempermanenkannya, Bayern Munchen bisa menebus klausul seharga 1,2 triliun rupiah. Meski sekedar peminjaman, tapi ini bisa jadi tanda bahwa Manchester City memang hendak menyingkirkan Joao Cancelo. Cancelo yang dilepas ke Bayern Munchen mengejutkan banyak pihak, apalagi sang pemain sejauh ini berperan krusial dalam skuad Pep Guardiola. Persoalannya, apa yang membuat Manchester City tega membuang Joao Cancelo? Apa sudah nggak butuh? Joao Cancelo telah melewati banyak fase ketika bergabung ke Manchester City dari Juventus tahun 2020 lalu. Ia masuk tim utama, tetapi belum menjadi pilihan utama. Cancelo hanyalah pilihan kedua. Pelan tapi pasti Joao Cancelo mendadak menjadi salah satu penantang di skuad utama Manchester City. Akan tetapi belakangan ini Joao Cancelo mengalami penurunan performa, terutama selepas gelaran Piala Dunia 2022. Sementara pelatih asal Spanyol akan menilai pemain berdasarkan performanya ketika bermain atau di sesi latihan. Meski tampil apik di awal musim, tapi Cancelo meredup pada pertengahan musim. Ia terlihat kurang di beberapa kesempatan. Misalnya ketika menghadapi Liverpool, Cancelo yang berdiri sebagai pemain terakhir di pertahanan City membiarkan Mohamed Salah mencetak gol. Ketika menghadapi Fulham, Cancelo melakukan kesalahan yang tidak perlu dan membuatnya kena kartu merah. Hal itu bikin anak asuh Guardiola cukup kesulitan menghadapi Fulham, walaupun untungnya bisa memetik kemenangan 2-1. Pep Guardiola adalah pelatih yang memilih pemain bukan berdasarkan favorit atau sentimen. Ia memilih berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh sang pemain. Kalau bagus, ya dimainkan. Sederhananya begitu. Jadi semua terserah Cancelo. Masalahnya Cancelo gagal mengembalikan penampilannya seperti sebelum Piala Dunia. Maka ia harus menerima akibatnya dengan jarang dimainkan oleh Pep Guardiola. Dalam 11 pertandingan terakhir yang dilakoni Manchester City, Cancelo hanya 4 kali menjadi starter. Cancelo bahkan hanya menghuni bangku cadangan saat Manchester City menghadapi Everton, Tottenham Hotspur, dan Wolverhampton di Liga Inggris. Karena jatah bermainnya berkurang, statistiknya pun buruk. Musim ini bek sayap yang biasa memberi umpan itu hanya menghasilkan 1 assist saja. Di kompetisi domestik, Cancelo juga jarang dimainkan. Ia hanya bermain sekali di 2 laga Manchester City di FA Cup. Cancelo juga cuma bermain sekali dari 3 laga City di Piala Carabao Cup. Bahkan ia tidak masuk skuad ketika menghadapi Chelsea di ronde ketiga. Meskipun Joao Cancelo selalu memainkan laga Liga Champions Manchester City sebelum Piala Dunia. Dari 6 laga di fase grup, Cancelo menjadi starter 5 kali dan sekali masuk sebagai cadangan. Hal yang membuat Cancelo semakin jarang bermain adalah perubahan taktik yang kerap dilakukan Pep Guardiola. Sejak menukangi The Citizens, Guardiola terkenal dengan fleksibilitas taktiknya. Tak jarang taktiknya ini tak tertebak. Ia bisa mengubah taktiknya di tengah pertandingan. Selain itu, ia sering merotasi pemain. Beberapa kali ia mencoba menaruh pemain tidak sesuai posisinya. Dan itu menyulitkan Joao Cancelo yang belum pulih performanya. Silahkan bayangkan sendiri, Cancelo yang tengah berusaha menempa dirinya lagi, justru posisinya sudah digantikan pemain lain. Bek berkebangsaan Spanyol, Aymeric Laporte yang berkaki kiri bisa menggantikan Cancelo di posisinya, yaitu di bek kiri andai diperlukan.
Tidak hanya Laporte, Nathan Ake yang sejatinya berposisi normal sebagai bek tengah juga bisa mengisi posisi Cancelo. Ketika memainkan salah satu dari kedua pemain itu di posisi Cancelo, mereka bisa memperlihatkan penampilan impresif. Kalau sudah begini, frustasi dipastikan menyergap perasaan Joao Cancelo. Rasa frustasi tadi diperparah karena alih-alih menggunakan Joao Cancelo, Guardiola justru memberi kesempatan untuk pemain muda Manchester City. Pemain seperti Sergio Gomez yang datang dari Anderlecht pada Agustus lalu mulai dimainkan. Ia bahkan mencatatkan 12 caps sejak bergabung dari klub Belgia. Ketika performanya makin menurun, sementara Manchester City beberapa kali kehilangan poin dan membuat jarak dengan Arsenal kian jauh, Guardiola tak mau ambil resiko memainkan Cancelo. Ada banyak opsi yang tersedia. Selain Gomez, pemain muda Rico Lewis adalah alternatif terbaik Pep saat ini. Pemuda 18 tahun itu membuktikan dirinya layak tampil reguler di skuad The Citizens. Dalam 6 pertandingan terakhir City di Liga Inggris, Lewis selalu bermain. Hanya sekali ia duduk di bangku cadangan. Penurunan kualitas, tak diberi jatah bermain lebih yang itu artinya kesempatannya kurang. Plus, Pep yang memilih pemain muda daripada ia yang berpengalaman membuat rasa kesal Cancelo naik ke ubun-ubun. Pemain Portugal itu marah, betul-betul marah. Kekesalannya membuncah ketika melakoni laga tandang melawan Chelsea pada 5 Januari 2023 lalu. Cancelo memang dimainkan oleh Pep Guardiola, namun baru mulai babak kedua ia sudah diganti. Beberapa laporan menyebut Cancelo sangat marah dengan keputusan itu. Rekan setimnya mencoba menenangkan Cancelo. Pep Guardiola mengakui kesalahannya menggunakan Cancelo tidak sesuai posisi terbaiknya. Pep memainkannya di sayap kanan. Saya menyesal, saya tak memainkannya di posisi yang tidak biasa ia lakukan. Puncaknya adalah ketika ia benar-benar tak dimainkan oleh Pep Guardiola saat menyabet kemenangan dari Arsenal di Piala FA. Karena jarang mendapatkan menit bermain, Joao Cancelo pun protes ke Guardiola. Protes itu kabarnya menimbulkan ketegangan di ruang ganti. Tak sedikit laporan yang menyebut Cancelo berselisih dengan Pep Guardiola. Joao Cancelo dan Pep Guardiola beberapa kali terlibat diskusi dengan ketegangan, entah itu di tepi lapangan, ruang ganti, maupun di sesi latihan. Dilansir Daily Mail, keributan Cancelo dan Pep Guardiola dimulai sejak setelah Piala Dunia. Selain itu, Manchester City juga sebenarnya sudah mulai berencana mencari pengganti Cancelo. Namun, opsinya tidak banyak. Tidak ideal untuk membeli pemain hanya beberapa hari sebelum bursa transfer ditutup. Meski isunya Cancelo pindah karena cekcok dengan Guardiola, tapi sang pemain menepisnya. Dengan kalimat yang cenderung normatif, Cancelo mengatakan kepindahannya ke Bayern Munchen murni karena menit bermain. Well, apapun itu, Di Rotten adalah klub yang tepat buat Cancelo. Kita akan menyaksikan dua pemain yang dulunya berduel, kini jadi kawan seperjuangan.